terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan praktik baik yang sudah saya ikuti kemarin ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Japar, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan juga staf karyawan. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam acara diseminasi Japteklak seri ke-5 dan ke-6. Kali ini temanya adalah numerasi. Langsung saja guys Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Numerasi. Jadi pada kegiatan hari ini kita ada 3 poin. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan, yang meliputi belakang dan tujuan. Dan yang kedua adalah connection atau komunikasi antara kita Bapak Ibu Guru, yaitu dengan nanti adanya sesi curah pendapat atau gagasan, dan juga ada implementation atau application, di mana nanti kita diharapkan bisa mengimplementasikan membuat media pembelajaran numerasi. Terus juga kita diharapkan bisa mengembangkan pola pikir berbudaya refleksi dan berinovasi, dan juga kita diharapkan bisa mengembangkan pembelajaran numerasi melalui teknologi digital dan juga pendekatan listen study. Mungkin ini saya lebih banyak dari Bu Sri ya, soalnya ini saya rangkum dari 2 pertemuan. Ini sudah saya rangkum sepadat mungkin agar waktu yang tersedia itu bisa cukup. Oke, latar belakangnya adalah yang pertama, media pembelajaran numerasi mampu meningkatkan pemahaman siswa. Namanya aja media. Media itu kan berasal dari kata medium yang artinya perantara, di mana diharapkan dengan adanya media numerasi yang menarik itu nanti diharapkan akan meningkatkan kemampuan siswa kita. Dan yang kedua yaitu berbagai macam media dapat digunakan untuk meningkatkan numerasi dan membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan numerasi dengan cara yang asik. Jadi numerasi itu akronim ya, numerasi asik. Kan yang perlu kita ketahui ya, kalau pengalaman saya pribadi itu kan anak-anak ketika sudah melihat hitungan itu pasti mumet ya Bapak Ibu. Pasti mumet lah Bu, mumet apalagi kalau matematikanya siang. Terus tujuannya yaitu mengetahui media atau alat, dan yang kedua yaitu berkreasi menciptakan media yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira first impression atau pertama kali ketika Bapak Ibu mendengar kata numerasi itu yang ada di benak Bapak Ibu itu apa? Angka, boleh. Berhitung. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, ternyata berhitung itu tidak sama dengan numerasi. Ternyata numerasi itu tidak sesempit itu, seperti halnya Bu Sri pernah menyampaikan seperti hanya literasi itu bukan sekedar baca. Begitu juga dengan numerasi. Numerasi itu bukan sekedar berhitung, tetapi apa? Tetapi numerasi itu konsepnya kemampuan untuk menggunakan, menganalisis, lalu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan apa? Menggunakan konsep matematika. Entah itu dalam bentuk tabel, bagan, dan juga grafik. Jadi anak-anak itu diharapkan memiliki kemampuan numerasi yang gimana? Ketika kita menyajikan tabel, contohnya berat badan, frekuensi. Jadi anak itu ketika ditanya, anak-anak itu siswa yang berat badannya 40 ada berapa orang? Nah, siswa diharapkan bisa menjawab ada 30, ada 3 orang tuh, seperti itu. Ataupun anak-anak bisa menyimpulkan isi badan itu bagaimana, dan juga grafiknya. Jadi numerasi itu tidak selalu berhitung atau tidak selalu matematika, tapi cakupannya lebih luas. Next, menurut Bapak Ibu, dari gambar tersebut, kira-kira informasi matematika apa yang bisa ditanyakan oleh siswa? Berapa luas yang terendam banjir? Ya, berapa rumah yang terendam banjir? Terus apa lagi? Berapa orang yang meninggal? Ya. Terus mungkin
bisa kapan itu bisa, terus berapa lama banjir itu ya kan. Nah diharapkan siswa itu bisa bertanya, mengulik pertanyaan itu yang dinamakan kemampuan numerasi. Kalau misalkan ditanya anak-anak iki opo, nek Aska jawab lu banjir kok ayo ana terus nek Aska. Tapi ketika anak yang memiliki kemampuan numerasi itu tadi tanya seperti Bu Masito dan Bapak Kepala Sekolah bilang, berapa banyak rumah yang terendam, berapa korban jiwa yang meninggal, seperti itu. Nah itu adalah salah satu informasi matematika. Jadi dari informasi itu kita bisa menyimpulkan, oh rumah yang terendam banjir itu ternyata sekian ribu. Berarti bisa disimpulkan banjirnya sangat besar. Atau ini diskon ya, jadi diskon. Jadi diharapkan anak itu kan ya benjeng. Jadi anak-anak itu diharapkan bisa menghitung diskon menggunakan rumus matematika. Kalau diskon kira-kira rumus matematika yang dipakai apa? Harga barang dikurangi diskon. Iya, harga barang dikurangi diskon, betul. Tapi anak-anak belum tentu tahu. Ini maksudnya 20% apa ya? Pasti ketika ditanya belum tentu tahu. Nah, kita diharapkan bisa melatih itu, bisa menerapkan rumus-rumus konsep matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu media pembelajaran numerasi? Kira-kira apa dulu itu? Iya, nanti kita akan belajar menggunakan media pembelajaran numerasi, terus jenis medianya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah materi penjumlahan. Kira-kira kalau materi penjumlahan itu kan masih di kelas bawah ya Bu Sri. Kalau Bu Sri, materi ini medianya apa? Atau menjadi terus yang dari sini berarti media ya, media realia ya berarti ya, biji jagung ya. Terus kalau misalkan matematikanya bentuk ini, kira-kira medianya yang biasa Bapak Ibu gunakan itu apa? Bola. Terus kotak pensil. Ya. Ya jadi ini kan ruang berarti kan ada yang namanya volume. Untuk Bapak Ibu menyampaikan ini loh, bangun ruang itu berarti ada volumenya. Beda dengan bangun datar. Itu kira-kira gimana menyampaikannya? Ya betul, berarti misalkan kaleng susu mau diobrol di SNI pasir, iki loncat pasirnya sekuat iki. Berarti iki sejenenge volume, ya Bu. Itu berarti pentingnya sebuah media. Jadi kita memberikan pengalaman langsung, pengalaman yang bermakna seperti Bu Masita pernah sampaikan di deep learning. Ini sangat berkaitan sama yang sebelumnya. Dan ini adalah contoh produk media pembelajaran numerasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Ini mungkin bisa diterapkannya di kelas 1 dan 2 ya. Jadi di situ ada corong penjumlahan. Cara penggunaannya nanti mungkin pakai kelereng dimasukkan 2 tambah 3. Nah, nanti terkumpul di situ. Terus kalau ini mengenal nilai tempat 24, yang angka 20 hanya ditaruh di botol sebelah kiri, yang satuannya taruh sebelah kanan. Terus atau mungkin bisa media realia seperti yang tadi Bu Sri katakan ya, medianya sederhana, ini pecahan. Ketika pecahan dijelaskan di papan tulis, bikin bulat, disilang jadi 4. Ini loh anak-anak, ini 1/4, ini 1/3. Itu kira-kira anak-anak punya gambaran enggak? Enggak. Tapi ketika kita gurunya bawa semangka, anak tertarik. Ibu dia bawa apa? Mau makan-makan, pasti kan anak tertarik dulu. Jadi bagaimana guru itu bisa menarik motivasi anak untuk belajar lebih tahu. Jadi kalau misalkan pakai semangka kan gampang, nanti pakai pisau, iya semua dibagi jadi 4, ini loh 1/4, ini loh 1/2, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Coba lanjut, next. Nah ini sudah tadi saya sampaikan tadi ya. Nah, itu perhatikan.
memberikan videonya Bapak Ibu. Oke, cukup. Nah, setelah menyaksikan video tadi yang pertama, kira-kira kompetensi apa atau materi apa yang tadi di video? Penjumlahan dan pengurangan. Terus kira-kira efektifnya diterapkan di kelas berapa? Kelas rendah, kelas 1, 2, 3 ya. Terus langkah-langkahnya yang pertama pasti kita harus kreatif dulu. Gurunya harus kreatif, harus rajin membuat medianya. Nah itu yang PR kita gitu. Nah itu rajin atau tidaknya, sempat atau tidaknya guru membuat seperti itu. Oke, selanjutnya adalah budaya refleksi. Ini R-nya, kok cuma R ya? Penerapan budaya refleksi inovasi teknologi digital pembelajaran numerasi. Refleksi, ini refleksinya mohon maaf ini tulisannya kurang ya. Refleksi itu apa Bapak Ibu? Refleksi, cermin ya, bercermin. Berarti refleksi setelah pembelajaran kita itu sebaiknya itu refleksi. Oh pembelajaran hari ini kurangnya di bagian apa ya? Ya. Terus kita kira-kira hari berikutnya untuk menutup dari kekurangan ini gimana ya? Makanya kita perlu adanya inovasi. Inovasi itu menciptakan sesuatu yang belum ada. Kalau sebelumnya kita cuma berpaku pada LKS, mungkin kita hari berikutnya menggunakan media, ditambah media yang lebih menarik seperti itu. Terus mungkin bisa kita integrasikan dengan teknologi digital. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa pembelajaran harus menggunakan teknologi digital pada zaman sekarang? Kenapa Bapak Ibu? Menyesuaikan perkembangan zaman. Ya, menyesuaikan perkembangan zaman. Itu kenapa? Karena sekarang kan zamannya anak pakainya digital ya, handphone, HP. Jadi di situ anak ada minat lah untuk mempelajari materi pembelajaran. Oh iya, berarti menggunakan HP itu bukan cuma untuk mainan Ibu. Iya, berarti untuk belajar. Ternyata HP itu bukan cuma untuk scroll TikTok, tapi kita bisa buat belajar. Terus, nah ini media digital. Media digital adalah segala jenis media yang dapat diakses dan diolah melalui perangkat elektronik. Saya yakin di sini tuh Bapak Ibu pasti sudah tahu media digital itu apa. Dan ini adalah contoh dari media digital yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Yang pertama ada Mentimeter, terus ada YouTube, ada Canva. Kalau Canva saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semua, sudah memakai setiap hari ya. Terus learningapps.org. Kalau Word Bapak Ibu sudah pernah? Itu belum? Belum. Pernah tahu, pernah lihat. Pernah bikin, habisnya tadi kasih. Sebentar lagi Bapak Ibu. Ini nanti F5. Oh, oke. Tambahin sama FN atau ALT.
Coba. Oh, nanti kita akan. Oke. Sini baca langsung aja. Mohon maaf nih Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin menampilkan wordful biar Bapak Ibu tuh punya gambaran. Tapi ternyata karena memang ada kendala di laptop saya, jadi mohon maaf belum bisa menampilkan ya. Jadi kita nanti lain kali nanti di belakang panggung kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi di wordful ini itu bentuknya itu games online ya. Games online itu bisa nanti mungkin karena di sini itu anak-anak nggak boleh bawa HP, mungkin Bapak Ibu buatkan game online nanti dikerjakan di rumah. Nanti kan anak-anak mau nggak mau harus belajar. Begitu. Terus juga selain dengan media digital, kita perlu adanya pendekatan lesson study. Di mana lesson study ini adalah pendekatan yang melibatkan kelompok guru. Seperti halnya kita kan punya komunitas belajar. Jadi kita bisa memanfaatkan komunitas ini itu untuk saling kolaborasi. Misalkan saya dengan Bu Sri, kita kan fasenya sama ya. Mungkin kita bisa saling cerita-cerita lah, saling sharing. Bu, biasanya Eza masanya kurang boleh apa ya? Mungkin bisa. Dan untuk prosesnya, untuk sifat dari pendekatan lesson study ini, yang pertama ada perencanaan. Di mana perencanaan ini mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Dalam perencanaan itu pasti ada yang namanya modul ajar, yang ada namanya yang CP, TP-nya itu apa, disesuaikan dengan CP yang sudah ditentukan. Terus juga ada do itu artinya pelaksanaan. Kita melaksanakan sesuai dengan modul ajar yang telah kita buat. Jadi kita masuk kelas, kita sudah punya rencana mau kegiatannya mau apa, medianya apa, metodenya apa, pendekatannya apa. Terus yang ketiga ada melihat atau refleksi. Kita observasi anak-anak gimana pembelajarannya, atau mungkin kekurangannya apa, kira-kira kekurangan apa yang bisa kita perbaiki. Walaupun kita bisa ketahui ya Bapak Ibu, tidak ada metode yang sempurna. Setiap metode pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita memilih kekurangan mana yang bisa kita toleransi. Mungkin itu saja. Terus kita sudah sampai di bagian akhir. Saya di sini ingin mendengar bahasan dari Bapak Ibu lagi. Yang pertama, apa yang telah Bapak Ibu pelajari hari ini? Mungkin Pak Dhani bisa memberikan gagasan. Mungkin yang kita pelajari terkait tentang numerasi, mulai dari pengertiannya, terus miskonsepsi kita mungkin terkait numerasi hanya dengan angka-angka saja, ternyata lebih luas lagi. Sampai tadi penerapan media-media numerasi yang diharapkan kita membuat untuk mengajarkan khususnya pada kegiatan numerasi ini supaya siswa lebih tertarik dan senang dari Ya betul sekali, berarti alhamdulillah tersampaikan ya. Terus yang kedua, kira-kira apa langkah Bapak Ibu yang akan dilakukan selanjutnya? Sudah ada pandangan belum Bapak Ibu? Kira-kira habis ini setelah dengar tadi Bu Sri, gue pakainya kelere ya Bu Sri. Terus yang ketiga, menurut Bapak Ibu hambatannya apa nih
untuk membuat media digital atau media numerasi yang sudah saya contohkan tadi. Kira-kira hambatannya apa? Rasa panas. Ya, rasa malas. Itu tuh masalah kita semua. Amina, gimana hambatannya apa? Waktu, Udena sibuk mikirin laporan bos. Bu Masita? Niat. Iya. Pak Ma'ruf, Bang mungkin maklum. Hambatannya ternyata kita punya masalah yang sama. Hambatannya itu adalah malas, kurangnya niat gitu. Terus kira-kira dukungan apa saja sih yang bisa kita perlukan untuk merealisasikan media yang menarik? Dukungannya apa? Mungkin sarana prasarana ya, yang pertama. Yang namanya digital pasti kan itu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan digital di kelas ketika sarana dan prasarana itu tidak tersedia. Jadi untuk saran pengembangannya yaitu dari tadi pendapat-pendapat atau hambatan-hambatan yang sudah Bapak Ibu Guru sampaikan, mungkin untuk saran pengembangannya yang pertama adalah mulailah melangkah untuk berubah, membuat rencana pembelajaran numerasi berbasis teknologi digital dan sesuaikan dengan metodenya. Metodenya yang cocok apa? Metode A, listen study, itu cocoknya medianya pakai apa? Pendekatannya pakai apa? Seperti itu. Terus memberikan pengalaman belajar secara langsung seperti sudah tadi dicontohkan di membawa semangka, itu kan pasti terkesan sekali untuk siswa. Terus melakukan refleksi bersama teman sejawat ini sangat penting karena barangkali tentunya kita ketika menerapkan metode seperti ini ternyata gagal, kita bisa sharing ke Bu Masiko, ke Bu Humbang, atau ke yang lain yang lebih pengalaman atau mungkin lebih tahu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Dari Bapak Ibu Guru, apa ada yang ingin urut gagasan atau mungkin bertanya? Atau dicukupkan? Bagaimana? Cukup? Ya cukup, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.